Enggak, saya lebih berpihak pada bangsa dan negara. Dan yang saya sedihkan ketika masyarakat ini sedang sibuk memikirkan presidennya siapa, wapresnya siapa, kita milih siapa, politiknya begitu bergejolak, diam-diam penyakit masuk ke dalam negara kita. Diam-diam WMP menyebar nyamuk di Jawa maupun di Bali. Di Jawa, di Yogyakarta udah disebarin, di Sleman maupun di Bantul, kemudian di Semarang, kemudian di Bandung, kemudian di Kupang dan Bontang. Nyamuk yang disuntik Walbochia, yang diklaim bisa memakan virus-virus atau bisa menyebabkan Aedes aegypti yang membawa virus demam berdarah itu tidak bisa menyebarkan demam berdarah. Yaitu penelitiannya memang untuk demam berdarah. Tapi bagaimana penelitiannya untuk ekologinya, bagaimana penelitiannya apakah dia akibat sampingnya seperti apa dalam jangka panjang belum pernah ada. Ibu bisa ceritakan dampaknya ke depannya? Lah saya itu shock gitu loh. Dalam keadaan kita semua memikirkan politik pemilu, tahu-taunya ada isu serangan asimetrik di dalam kesehatan berlangsung terus. Asing. Serangan asimetris di bidang kesehatan. Itu yang ngirim asing, pihak asing? Ya pastilah. Asing. WMP itu adalah NGO asing yang non-profit yang meneliti nyamuk itu. Tuh kepingin lihat efek nyamuk itu pakai rakyat kita loh, rakyat kita dipakai kelinci percobaan gitu. Seperti COVID mungkin dampaknya? Ya, khawatiran Ibu? Beda, tapi ini jauh-jauh hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sore kita semua. Pertama-tama terima kasih atas kedatangan saudara-saudara semua pada press conference siang hari ini. Di sini kami berkumpul sebagai suatu gerakan sehat untuk rakyat di Indonesia. Mengapa kami ada di sini? Karena kami merasakan keprihatinan yang mendalam atas telah disebarkannya telur-telur nyamuk Walbochia pada beberapa daerah. Tentu saja hari ini cukup mengagetkan karena sebelumnya tidak ada suatu pengetahuan apapun. Saya kira kami akan segera memulai press conference ini. Pertama-tama sebagai pembicara jelas saya, nyamuk Walbochia itu adalah hasil penelitian yang dilakukan di luar sana terhadap nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti adalah nyamuk yang bisa menularkan orang-orang yang menderita penyakit demam berdarah. Nyamuk ini menularkannya dengan jalan, dia mengambil darah dari orang yang sakit dan kemudian dia terbang lagi, dia menghisap darah di orang lain dan orang lain itu akan berpulang. Jadi nyamuk Aedes aegypti itu dia bisa membawa virus demam berdarah, chikungunya, kemudian Zika dan Yingling. Nampaknya ada ahli-ahli yang tertarik meneliti Walbochia yang disuntikkan pada nyamuk
Kalau nyamuk yang mengandung bakteri Walbochia, maka dia diharapkan akan bisa menurunkan mobilitas maupun mortalitas penyakit demam berdarah. Lucunya demam berdarah di Indonesia itu dari tahun ke tahun itu nampaknya membaik. Program-program dari Menteri Kesehatan dan Kemenkes itu cukup berhasil dengan PSN maupun 3M. Dan so far sampai sekarang kita tidak pernah kaget-kaget dengan meledaknya korban demam berdarah itu misalnya. Tapi tiba-tiba pemerintah mengadakan penyebaran nyamuk yang mengandung Walbochia yang mereka klaim akan bisa mempengaruhi nyamuk Aedes aegypti yang ada, sehingga nyamuk Aedes aegypti itu nantinya nggak bisa membawa virus demam berdarah lagi. Ya, ternyata ini adalah programnya WMP atau World Mosquito Program. Jadi bukan program kita, tapi program yang walaupun non-profit, tapi dia dari luar dan mereka pengen meneliti. Tapi yang diteliti adalah kita, begitu. Nah ini yang membuat ketidaknyamanan menurut saya sebagai bangsa yang berdaulat, sebagai rakyat yang berdaulat. Ya diberitahu sebelumnya, dan apakah cara itu menguntungkan atau tidak. Ternyata pada tahun 2014 mereka mengadakan kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada untuk penelitian bersama, dan penelitian itu dilakukan di lapangan. Ternyata membuktikan bahwa memang menurunkan demam berdarah. Tetapi ada beberapa kecemasan dari beberapa ahli, misalkan ahli ekologi, ahli virus, ahli lingkungan, itu ternyata mereka merasa penyebaran nyamuk itu tidak begitu saja begitu, terutama di Bali. Jadi nyamuk itu sudah disebarkan di Semarang, Jakarta Barat, Bandung, Kupang, Bontang, dan hari ini disebarkan di Denpasar kalau jadi. Mudah-mudahan nggak jadi, karena rakyat Denpasar menolak. Jadi ini adalah programnya World Mosquito Program, meliputi dari 11 negara, yaitu Vanuatu, Indonesia, Australia, kemudian Sri Lanka, Vietnam, Kolombia, Meksiko, Fiji, kemudian Kiribati, dan Singapura. Tapi Singapura rakyatnya menolak, sehingga Singapura tidak jadi itu. Tapi di Indonesia tidak ada menolak. Apakah betul rakyat kita memang menyetujui disebar virus Walbochia, disebar nyamuk yang mengandung Walbochia sebagai penelitian? Nah, saudara-saudara sekalian, penyebaran yang dilakukan di Pulau Jawa masih dilakukan oleh Kemenkes, tapi penyebaran yang ada di Bali direncanakan dari lembaga asing yang saya belum apakah jadi atau tidak hari ini. Kalau jadi hari ini, ini hari ini ya, besok mulai disebarkan di Bali. Mudah-mudahan tidak jadi, karena rakyat Bali hampir semua menolak. Dan kalau menolak, memang mereka juga tidak bisa memaksa kita. Cuma sayangnya yang sudah di Semarang maupun di kota-kota yang sudah terjadi penyebaran itu tidak ada penolakan sama sekali.
Jadi dari segi kesehatan, saya adalah mantan menteri kesehatan, bahwa demam berdarah menurut saya telah terkendali dengan program-program yang dijalankan oleh Kemenkes. Kemenkes cukup berhasil dalam mengendalikan demam berdarah di Indonesia. Kita tidak menentang itu penelitian yang dilakukan di luar oleh siapapun, apakah oleh World Mosquito Program, itu adalah hak mereka untuk meneliti, tetapi kalau mereka menggunakan masyarakat kita dalam penelitian itu, seharusnya ada suatu cara-cara yang lebih transparan. Jadi jangan begitu saja disebarkan, mau nggak mau nyamuk yang menggigit lebih banyak, apalagi di Bali. Di Bali itu masyarakatnya senangnya semen, dan biasanya kostum tradisional di Bali itu kan biasanya terbuka. Mau nggak mau kalau disebarin jutaan nyamuk, kan nyamuk yang menggigit lebih banyak dong. Jangan membayangkan nantinya mungkin akan dimakan oleh nyamuk itu, dan kemudian nyamuk itu akan turun, tapi mungkin beberapa bulan lagi gitu. Tapi pasti akan melalui pendidikan nyamuk yang lebih intensif. Nah, ini adalah suatu ketidaknyamanan bagi kami, bagi rakyat Indonesia barangkali. Nanti kalau ada hal yang seperti ini, mungkin harus ada suatu tata cara atau metode bagaimana kalau rakyat itu digunakan untuk suatu penelitian. Jadi jangan saja rakyat itu dipakai seperti bahannya. Demikianlah keterangan saya singkat, nanti lebih banyak pada tanya jawab. Waktu nampaknya penyebaran yang ada di Bali itu adalah konsekuensi logis dari pandemi treaty yang telah diratifikasi oleh Menteri Luar Negeri. Jadi pada pandemi treaty itu kedaulatan itu ada di WHO. Apapun kalau WHO sudah oke, kalau WHO sudah mengatakan kita harus untuk melakukannya. Maka ini juga suatu pandemi treaty, suatu hal yang perlu kita cermati bersama. Apakah kita harus mengikuti pandemi treaty atau harus dipertimbangkan kembali?